Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fikri. Kita lanjut ya. Atur kameranya dulu. Oke, kita lanjut masih dalam konteks buku ini. Kita bedah buku bagian ketiga. Seperti janji saya, Senin malam dan Jumat. Ya, Senin malam dan Kamis malam. Jadi malam Selasa dan malam Jumat. Terus selebihnya kita lihat di antara-antara itu. Nah, jadi pada dua bagian sebelumnya sudah kita bahas ya. Bagian pertama tentang kata pengantar. Bagian kedua pendahuluan. Ada videonya, saya nggak hapus. Bagian ketiga bab 1 ya. Malam ini kita akan mulai dengan bab 1, bagian ketiga. Bab 1 itu kita mulai ya, bab 1 malam ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat 2 atau 3 halaman ya. Karena bab 1 ini dia totalnya ada berapa halaman ya? Bab 1 ada lumayan 30-an halaman. 36 halaman bab 1. Kalau rata-rata 2 halaman satu pertemuan 2 halaman, ini 18 pertemuan bab 1 aja ya. Oke. Sekarang kita masuk bab 1. Kalau merujuk ke buku saya ini, bab 1-nya itu jiwa dalam kurung nafs dalam tradisi peripatetik Islam. Ada subbab 1, Aristoteles di Anima. Jadi di Anima ini kitab tentang psikologinya, tentang jiwa nafsnya Aristoteles ya. Nah, para pemikir-pemikir besar kontemporer, sebut saja misalnya Martha Nussbaum, Richard Sorabji dan kawan-kawan itu, bahkan Simon Knutila ya, itu ketika membahas tentang filsafat tentang jiwa, itu patokannya buku Aristoteles di Anima ya. Itu kitab suci. Jadi melalui kesempatan kali ini, kalau ada teman-teman yang mau melakukan kajian tentang jiwa manusia, maka tidak boleh tidak di catatan kakinya itu harus mengulas tentang buku ini, Aristoteles di Anima. Nah, karena ketika kita bicara soal jiwa dan buku ini tidak disentuh sama sekali, itu sama halnya dengan teman-teman bicara Islam tapi nggak menyentuh Al-Quran, kira-kira begitu ya. Nah, jadi buat siapa saja para akademisi ketika membahas soal jiwa manusia ya, maka kitabnya Aristoteles di Anima itu penting. Saya punya beberapa terjemahan. Ini ada satu, ini komentar Ibnu Rus, syarah dari Ibnu Rus tentang kitab Aristoteles di Anima. Ini ada kitabnya ya, syarahnya. Baru ini ada kitabnya sendiri. Kalau tadi syarah Ibnu Rus, jadi salah satu komentator terbaik Aristoteles itu dalam tradisi Islam namanya Ibnu Rus, setelah Al-Farabi, Ibnu Sina ya. Nah, ini ada juga bahas tentang Aristoteles di Anima.
tapi nggak di anima saja, ada Parva Naturalia ini. Nah, kalau ini bukunya Ibnu Sina tentang di anima, tapi bagian dari kitabnya Al-Sifa, tapi sayang masih bahasa Arab. Kitabnya masih Arab. Saya belum belajar bahasa Arab. Nah, jadi kita kembali ke kajian kita malam ini ya. Ini entah kenapa merasa kurang nyaman nih posisi duduknya kah atau apanya ya. Oke, kita mulai ya. Bab 1. Nah, bab 1, jiwa dalam tradisi peripatetik Islam. Jadi apa itu peripatetik? Peripatetik itu adalah, di 2 bagian sebelumnya juga saya sudah sentil. Peripatetik itu adalah satu tradisi pemikiran atau school of thought atau sekolah pemikiran yang corak pikirannya itu berakar pada tradisi Aristotelian filosofi ya. Jadi ketika teman-teman dengar istilah peripatetik, maka pasti yang diajarkan di situ adalah pandangan-pandangan Aristoteles. Oke ya. Clear itu ya. Ketika teman-teman baca tentang peripatetik, maka di situ yang diajarkan adalah Aristoteles. Tradisi pemikiran Aristoteles. Aristoteles ini muridnya Plato. Plato ini muridnya Socrates ya. Era tradisi antik. Ini kalau teman-teman belajar sejarah filsafat. Oke, kita mulai. Jadi di buku ini bab 1 kita mulai pada paragraf pertama. Terminologi filsafat Islam merujuk pada satu periodisasi waktu dalam sejarah pemikiran dan keilmuan Islam yang secara spesifik mengacu pada gagasan-gagasan pemikiran yang muncul pada abad ke-9 sampai abad ke-12 yang dimulai oleh Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Miskawe, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, Ibnu Rus, Suhrawardi, Al-Tusi hingga Ibnu Arabi ya. Jadi sekitar 3 abad atau 300 tahun. Dalam rentang waktu 300 tahun ini, terutama dalam tradisi Abbasiyah, School of Baghdad, berkembang satu pikiran namanya peripatetik ya. Peripatetik karena dalam tradisi filsafat Islam ada 3 periodisasi waktu. Bagian pertama namanya peripatetik, itu dari Al-Kindi sampai Ibnu Rus. Bagian kedua itu iluminasi Suhrawardi, dan bagian ketiga itu Sufism, mysticism, itu Ibnu Arabi. Nah, khusus peripatetik Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Miskawi, Ibnu Sina sampai Ibnu Rus ya, itu tradisi Aristoteles. Jadi kalau teman-teman baca para ilmuwan atau saintis filosofer di rentang waktu abad ke-9 mulai dari Al-Kindi sampai Ibnu Rus, nah peripatetik itu corak utama yang diusung itu adalah tradisi Aristoteles. Oke, kita lanjut ya. Di dalam literatur pemikiran Islam yang otoritatif, tokoh-tokoh tersebut telah diakui sebagai tokoh-tokoh utama dalam sejarah perkembangan pemikiran dan keilmuan Islam. Jadi tokoh-tokoh tersebut tadi, tokoh-tokoh dari Al-Kindi sampai Ibnu Arabi yang saya mention tadi, yang saya sebut tadi, itu secara otoritatif. Kalau teman-teman merujuk ke textbook atau literatur tentang filsafat Islam, maka nama-nama itu nama-nama yang prominent dan otoritatif.
lanjut ya, tidak dapat dibantah bahwa konsep-konsep pemikiran para tokoh di atas juga menyentuh sampai ke ranah-ranah spesifik seputar pemikiran filsafat mereka tentang manusia. Jadi tokoh-tokoh tadi itu juga menjadikan manusia sebagai tema utama dalam bahasan mereka. Kenapa tema tentang manusia ini jadi bahasan utama? Karena dalam Al-Quran pun pembahasan tentang manusia itu sangat mayor, di samping pembahasan tentang Tuhan dan alam semesta atau bab-bab yang eskatologis tentang akhirat ya. Nah, jadi memang poin pembahasan tentang manusia itu sangat krusial, fundamental. Oke. Khusus dalam tulisan ini, dalam buku ini, pembahasan akan kita batasi pada pemikiran filsafat Islam yang berasal dari tradisi peripatetik. Jadi peripatetik itu dimulai dari Al-Kindi, masternya adalah Al-Farabi. Ini School of Baghdad, Irak ya, sekolah pemikiran di Irak. Sayang ya sudah digempur habis-habisannya. Negeri 1001 malam itu ya arkeologis bersejarahnya sudah dihantam perang ya, diserang pertama itu mungkin oleh pasukan Kubilai Khan, baru perang salib ya, setelah itu ya perang abad modern ya, perang abad modern. Oke. Jadi tokoh-tokoh peripatetik itu saya ulangi lagi: Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Miskawe, Ibnu Sina, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, Ibnu Rus ya. Nah, Ghazali sebenarnya masuk dalam rentang waktu ini, tapi beliau tidak mengadopsi pikiran Aristoteles atau peripatetik. Oke, kita lanjut ke bab yang ke paragraf yang kedua, bab pertama. Sebelum secara spesifik membahas pemikiran tentang jiwa yang bersumber pada pemikir dan ilmuwan Islam peripatetik seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus, 3 tokoh yang saya pilih sebagai basis dalam perspektif yang saya usung, maka terlebih dahulu akan dibahas konsep dasar pemikiran tentang jiwa yang bersumber pada Aristoteles. Ya, itu ya. Ini penting ketika kita mengulas atau mempelajari sebuah topik, sebuah tema, maka penting bagi kita untuk melacak ke akar tradisi kapan pertama kali konsep ini secara terminologi itu digunakan dan diselidiki sebagai satu kajian akademik. Nah, atau sebagai satu kajian yang saintifik dan filosofis. Nah, khusus tentang jiwa itu nggak ada perdebatan bahwa kajian yang sistematis pertama kali itu ya tradisinya Aristoteles. Nah, maka ketika kita membahas jiwa terus kita tidak mengutip pandangan-pandangan Aristoteles atau Plato, ya kita nggak matching ya. Sayangnya ketika saya dulu belajar psikologi ya, kitab ini sama sekali nggak dimention. Namanya juga sains modern kan. Sains modern itu menolak eksistensi yang sifatnya ilahiyah, sementara Aristoteles itu sangat ilahiyah dalam perspektifnya. Oke, sebagai sumber utama, tadi itu ya. Mengapa Aristoteles? Karena tidak bisa dimungkiri bahwa tokoh-tokoh peripatetik Islam adalah mereka yang menjadikan Aristoteles sebagai sumber dari pemikiran-pemikiran mereka. Oleh sebab itu, membahas para pemikiran ilmuwan Islam peripatetik tanpa didahului dengan membahas pikiran Aristoteles sebagai induk dan akar tradisi pemikirannya sama halnya membatalkan keabsahan teori. Nah, makanya saya bilang tadi,
ketika kita membahas tentang jiwa, tentang nafs dalam sebagai sebuah kajian akademis, kajian saintifik, kajian literatur, kajian ilmiah, maka ketika kita tidak mencantumkan kitab Aristoteles di Anima, itu sama saja dengan kita membahas Islam tapi mengabaikan Al-Quran. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi membahas Aristoteles di Anima ketika kita mengulas tentang jiwa itu syarat mutlak. Nah, sebagai sumber utama yang akan kita jadikan rujukan dalam membahas pikiran Aristoteles tentang jiwa adalah karya monumental yang berjudul De Anima atau De Animus. Gitu ya, De Animus. Oke, sekarang kita masuk. De Animus ini oleh Profesor Osman Bakar diterjemahkan animus ini sebagai nafs, jiwa. Jadi bukan soul, beda dentuman ketika jiwa kita ulas dengan mendudukan dia sebagai soul dan nafs itu beda ya, beda. Nah, sekarang kita mulai. Aristoteles di Anima. Ini sangat penting. Karena pembahasan inilah jantung dari semua perspektif para pemikir. Setelah Aristoteles sampai era sains modern, ini jantungnya ya. Jadi ketika kita tidak membahas ini, jadi kayak membahas manusia tanpa jantung itu susah kita pikirkan. Oke. Subbab Aristoteles .2 De Anima. Buku Aristoteles De Anima adalah bacaan wajib yang menjadi rujukan dalam pembahasan seputar isu-isu yang berkaitan dengan jiwa, soul. Nah, saya sudah ulangi dari tadi bahwa membahas manusia atau membahas jiwa manusia, nafs, soul, ketika kita tidak membahas di Anima, itu gugur dengan sendirinya. Perspektif yang diusung lemah, nggak punya akar tradisi, nggak punya basis. Ibarat belajar Islam tanpa Al-Quran dan hadis, ya, gugur itu. Nah, tokoh-tokoh penting yang berpengaruh sejak era klasik hingga modern seperti Peloponus, Alexander Aphrodiseus, Averroes, Thomas Aquinas, ini beberapa di antara saja, Richard Sorabji hingga Martha Nussbaum, dan masih banyak lainnya, semuanya menyandarkan pokok-pokok pikiran mereka tentang jiwa pada gagasan besar Aristoteles di Anima, ya. Itulah sebabnya dalam buku ini pokok-pokok pikiran Aristoteles di Anima ditempatkan pada bagian pertama. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku ini, memang di bagian pertama ya di Anima, karena tradisinya begitu. Jadi kalau ada buku tentang jiwa, tentang manusia, terus dia tidak menyertakan part Aristoteles di Anima, udahlah nggak usah baca, gitulah. Nggak usah baca, karena pasti nggak lengkap. Itu kayak kita bicara manusia tapi nggak dari Adam, kita bicara dari Nuh misalnya ya. Nah, itulah sebabnya sudah saya ulangi. Kenapa di bagian pertama tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa pembahasan dalam buku ini tidak keluar dari pakem sejarah dan tradisi pemikiran dan keilmuan tentang jiwa. Itu penting kita belajar, berguru, bertradisi agar supaya bahasan kita itu nggak terlepas dari dia punya pakem tradisi, ya. Merupakan sebuah anomali apabila dalam membahas pemikiran tentang jiwa tidak menyertakan kitab suci Aristoteles di Anima ini, ya. Itu tadi sudah saya ulang-ulang ya. Membahas manusia tanpa di Anima itu susah gitu.
Dalam De Anima, paragraf kedua, Aristoteles memposisikan jiwa atau soul dalam status dan kedudukan sebagai prinsip utama kehidupan yang mengaktifasi kehidupan makhluk hidup. Nah, ini enak ini. Ini saya kutip dari Aristoteles De Anima yang diterjemahkan oleh Silz. Ini Silz, terbitan 2016 ya. Jadi prinsip utama kehidupan yang mengaktifasi kehidupan makhluk hidup. Nah, ini Aristoteles memposisikan jiwa. Jadi jiwa itu prinsip utama kehidupan. Ya. Nah, baru dalam interpretasinya terhadap pandangan Aristoteles tersebut, Hamlin menyatakan bahwa bagi Aristoteles jiwa merupakan sebuah dimensi natural dari bentuk-bentuk umum kehidupan yang berkaitan dengan manifestasinya sebagai kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh makhluk hidup dalam statusnya sebagai bentuk aktualisasi pertama dari tubuh natural yang memiliki organ-organ untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupannya, gitu ya. Jadi dimensi natural dalam konteks kapasiti dan potensi jiwa. Makanya dalam yang saya sampaikan di dua bagian pertama kemarin, jiwa itu punya fakultas. Nah, setiap fakultas itu punya fungsi-fungsi tertentu. Nah, yang sifatnya potensial, ya. Nah, jadi dimensi natural. Jadi aktualisasi dalam bentuk natural. Nah, karena kita bicara natural, berarti jiwa ini punya bunyi fisiknya, punya bunyi dimensi yang biologis. Karena aktualisasi natural, gitu loh. Tubuh natural. Nah, jadi nggak bisa kita bicara jiwa, soul, kalau itu kita bedakan, pisahkan secara radikal, atau kita posisikan sebagai dimensi yang saling beroposisi dengan tubuh, ya kan? Kan sering kita body and soul, seolah-olah body sendiri, soul sendiri. Tidak. Dalam tradisi Aristoteles nggak bisa. Tubuh ini, bahkan organ-organ itu adalah aktualisasi dari tubuh natural, ya, itu Aristoteles. Oleh Schiffman, jiwa dalam manifestasinya, Schiffman ini tahun 2013, tadi Hamlin tahun 93 ya kajiannya. Sekarang oleh Schiffman, jadi baik Hamlin maupun Schiffman ini adalah tokoh-tokoh yang mengkaji kitab De Animanya Aristoteles, ya. Oleh Schiffman, jiwa dalam manifestasinya sebagai kapasitas dan potensi dari aktualisasi pertama dari tubuh natural diartikan sebagai prinsip-prinsip intrinsik dari tubuh material yang tidak dilihat sebagai dualitas yang beroposisi sebagai matter and spirit. Nah, ini juga nanti ketika kita masuk ke pandangannya Ibnu Sina, Ibnu Rushd di awal, lebih awal dari dua itu orang Al-Farabi. Jadi jiwa itu nggak bisa kita posisikan sebagai dimensi yang beroposisi antara body and soul atau matter and spirit. Nggak bisa. Dia nggak dualitas, ya, tapi dia unitas, satu entitas yang utuh. Nah, makanya memang pandangan Aristoteles tentang jiwa ini nyambung betul dengan visi manusia dalam Al-Quran yang oleh Prof. Fazlur Rahman itu mengatakan Al-Quran tidak mengenal visi dualitas tentang manusia, tapi Al-Quran memposisikan itu visi unitas, itu visi tauhid, kesatuan yang utuh, gitu ya. Nah, jadi posisi saya dalam melihat manusia itu nggak dualitas. Seperti René Descartes kan, mind and body, itu kan wow. Nah, atau body and soul. Nanti kita ulas bagian mana dari jiwa yang itu memang tidak merupakan bagian dari
jiwa manusia. Tapi jelas ya, dalam literatur yang otoritatif tentang Aristoteles, itu jiwa itu aktualisasi dari tubuh natural. Nah, karena dia aktualisasi dari tubuh natural dan diposisikan sebagai prinsip-prinsip intrinsik dari tubuh material, maka jiwa itu materi, ya, matter. Dan tidak bisa kita posisikan sebagai dimensi yang saling beroposisi antara matter and spirit, atau tubuh dan jiwa, nggak bisa. Nah, terkait pandangan yang tidak memposisikan tadi ya, matter and spirit tadi, itu lihat Schiffman, judulnya Aristotle di Anima, itu Massachusetts Focus Publishing tahun 2011. Nah, bisa rujuk ke sumber itu. Nah, terkait pandangan yang tidak memposisikan dualitas matter and spirit, pandangan Aristoteles ini juga memiliki kesamaan pemikiran dengan pendahulunya Plato. Ya, coba. Ini saya bilang penting kita belajar, itu harus merujuk. Kita telisik, menjelajah sampai ke tradisi pertama. Karena kenapa? Selama ini yang saya tahu, hasil belajar tanpa guru, ya, sekedar baca, sekedar diskusi dengan teman-teman yang juga mungkin tidak belajar serius, itu memposisikan seolah-olah Plato dan Aristoteles ini kutub yang oposisi dan saling berseberangan. Tidak, ya, tidak. Jadi salah satu tidak itu oleh Schiffman. Jadi pandangan yang tidak memposisikan oposisi antara matter and spiritnya Aristoteles ini justru berakar dari pandangan pendahulunya Plato. Nah, Plato bahkan memposisikan jiwa bukan sebagai entitas yang beroposisi dengan tubuh, akan tetapi merupakan sebuah kesatuan entitas yang termanifestasi ke dalam beberapa fakultas, misalnya fakultas sensasi dan fakultas pikiran. Nah, ini bisa dirujuk ke Hicks, Aristotle di Anima, Cambridge University tahun 1907, buku lama. Jadi Plato itu nggak menolak, Aristoteles itu nggak menolak Plato, karena satu gurunya itu Socrates. Nah, sayang memang ketika kita bicara term tentang manusia, seolah-olah Aristoteles itu menghajar Plato yang terlalu ideal, terlalu abstrak, terlalu ide, terlalu spirit, ya, terlalu imaterial. Nah, padahal tidak. Plato ini jelas ini di bukunya Hicks, Aristotle di Anima, terbitan London, Cambridge University Press tahun 1907. Itu dikatakan bahwa Plato memposisikan jiwa bukan sebagai entitas yang saling beroposisi dengan tubuh. Nah, coba. Akan tetapi merupakan sebuah kesatuan entitas yang manifest ke dalam beberapa fakultas, misalnya fakultas sensasi dan fakultas pikiran, itu ya. Jadi jelas ini ya, kita hati-hati merujuk atau hanya membaca buku-buku populer, tidak merujuk ke literatur yang otoritatif. Bahaya. Nah, lanjut, ini paragraf ketiga. Jadi baru 2 paragraf ini kayaknya sudah setengah jam lebih ini ya. Paragraf ketiga. Saya juga ngantuk ini menjelaskan, tapi menarik. Karena mengantuk menjelaskannya, mudah-mudahan bisa hilang kantuk, apalagi teman-teman yang mendengar. Oke, lanjut paragraf ketiga. Oleh para pendahulu Aristoteles, jiwa cenderung diidentifikasi sebagai sumber gerak dan persepsi makhluk hidup. Ya, jadi jiwa itu sumber gerak dan persepsi makhluk hidup. Di posisi ini maka jiwa berbeda dengan ruh, ya. Nafs dengan ruh itu berbeda, ya.
Nah, kadang-kadang kalau kita soul dan spirit itu dalam terjemahan modern itu kadang-kadang tumpang tindih. Body and soul, body and spirit, spirit and soul itu kadang-kadang disamakan. Nah, jadi satu manifestasi yang abstrak, yang imateri. Padahal enggak. Kalau ruh itu prinsip hidup, ya, prinsip hidup. Kalau nafs itu aktualisasi dari prinsip hidup, ya. Jadi ini bedanya, ini ilmu ini, ya. Ruh itu prinsip hidup yang menyebabkan hidupnya semua makhluk hidup, semua eksistensi yang ada. Nah, sementara jiwa adalah aktualisasi dari ruh, ya, gitu ya. Ini penting ini, membedakan itu. Nah, pandangan ini itu pandangan bahwa pendahulu Aristoteles, Plato, Socrates juga memposisikan jiwa itu sebagai sumber gerak dan sumber persepsi. Karena dia fakultatif tadi, ya, Plato bilang itu fakultatif. Nah, pandangan ini didukung oleh Kelton 91 dalam ulasan interpretatifnya atas teks di Anima, atau juga dikenal dengan De Intellectu, ya, yang secara jelas mengidentifikasi di Anima dalam dua terminologi yang memiliki kesamaan asal, yaitu intellectus, intelligere dan intelligible, yang diterjemahkan sebagai nous, noin, noeton, dan sensus, sentire, sensible, yang diterjemahkan sebagai aesthesis, aesthenestai, dan aestheton. Ya, Kelton Introduction dalam Philophonus on Aristotle on Intellect, London, Gerald, tahun 91, ya. 91. Nah, secara eksplisit Hamblin menjelaskan bahwa dalam statusnya sebagai kapasitas dan potensi tubuh natural, jiwa dalam perspektif Aristoteles termanifestasi secara fakultatif berdasarkan fungsi-fungsi tertentu ke dalam beberapa fakultas-fakultas utama, yaitu fakultas nutrisi dan reproduksi. Oke, ini ya sudah kita bahas di awal. Nutrisi dan reproduksi, baru fakultas persepsi, dan fakultas ide atau pemikiran, imagination dan locomotion. Oke. Nah, hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini sangat terkenal, ya. Tahun 99 terbitannya, dalam komentarnya tentang The Anima, yang menegaskan bahwa menurut Aristoteles jiwa terbagi ke dalam 3 kekuatan utama, yaitu intelektif, sensori, dan nutritif. Oke, ya. Jadi dalam tradisi Aristoteles ada dua debat. Saya punya bukunya, itu 2 debat tentang Aquinas dan Averroes dalam menginterpretasi pikiran-pikiran Aristoteles tentang jiwa manusia. Oke, ya. Termasuk soal akal. Ini 2 kekuatan yang berbeda interpretasi, beda kubu interpretatif. Nah, jadi jiwa sebagai aktualisasi dari tubuh natural dalam menjelaskan fungsi-fungsinya itu yang terbagi ke beberapa fakultas, itu pandangan yang sangat mapan, sangat kuat, dan sangat memiliki akar tradisi yang sangat kuat. Karena kenapa? Dia diaminkan oleh 2 pemikir besar, guru dan murid, Plato dan Aristoteles. Jadi nggak ada debat lagi sebenarnya bahwa jiwa itu dia tubuh natural, jiwa itu punya aktualisasi fisiknya, dimensi fisiknya. Itu sukar kita bantah, karena dalam tradisi filsafat ini pemahaman yang dipegang oleh Plato dan
Aristoteles. Jadi mau bantah apa lagi, sudah dua guru besar itu kan. Yang lainnya kan hanya catatan kaki dari kedua orang itu. Nah, oke, kita lanjut ke paragraf yang berikutnya. Ini masih berapa halaman ini? Paragraf yang berikutnya, paragraf keberapa nih ya? 1, 2, 3. Paragraf keempat. Dalam The Anima, Aristoteles menerangkan bahwa nutritive faculty adalah fakultas jiwa, tanaman, atau tumbuhan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang berkaitan dengan nutrisi, pembusukan, dan pertumbuhan, serta memiliki kecakapan dalam proses penyerapan zat-zat makanan. Nah, itu ya. Itu fungsi dari nutritive faculty of the soul atau fakultas jiwa, nutritif. Nah, 15 Aristoteles The Anima yang diterjemahkan oleh Hicks, Cambridge University tahun 1907. 1907 saya belum lahir. Orang-orang ini sudah berdebat, sudah memperbincangkan ide-ide besar ini. Aduh, terlambat nih kita ya. Nah, terkait dengan fungsi pertumbuhan, fakultas nutritif juga memiliki fungsi yang berhubungan dengan gerakan, yaitu sebagai pergerakan nature pertumbuhan, gerakan pertumbuhan yang mana kekuatannya memainkan peran melalui kualitas-kualitas tertentu seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Aquinas, Commentary on Aristotle The Anima, diterjemahkan oleh Pasnau tahun 91, Yale University. Jadi tumbuhan itu, ini kan jiwa tumbuhan, dia punya gerak yang bertumbuh dari kecil sehingga dia bisa besar. Kenapa itu terjadi? Karena ada fakultas nutrisi di situ. Ada fakultas yang salah satunya berfungsi sebagai penyerapan zat-zat makanan. Termasuk pembusukan di situ. Makanya kalau pohon itu mati atau organisme mati, kita membusuk, itu dimainkan oleh peran dari fungsi dari jiwa nutritif, ya, jiwa nutrisi. Oke. Selanjut, Aristoteles memposisikan fakultas nutritif sebagai prinsip fundamental yang menjamin kehidupan bisa mewujud, yang artinya bahwa tanpa kehadiran fakultas jiwa nutritif maka tidak ada aktivitas fakultas sensitif dan fakultas intelektif. Oke ya, fair. Jadi fondasi dari jiwa, kan jiwa ada 3 ya, jiwa nutritif, jiwa sensitif, dan jiwa intelektif ya. Sensitif itu termasuk motif dan lokomotif, imajinatif itu semua, memoratif itu semua sensitif, sense, persepsi. Nah, jadi jiwa ada 3 kan, jiwa nutritif atau jiwa tumbuhan, jiwa sensitif atau jiwa animals, dan jiwa intelektif atau jiwa Jadi tanpa fondasi dari jiwa ini, 3 jiwa ini, fondasinya adalah jiwa nutritif. Itu primer, dia wajib ada. Nah, karena kenapa? Karena secara evolusi, secara emanasi, jiwa sensitif dan jiwa intelektif itu muncul dari jiwa nutritif. Itu teorinya, ya. Itu konsepnya. Makanya tanpa adanya jiwa nutritif ini, tanpa ada jiwa nutritif ini berfungsi dengan baik, maka jiwa sensitif dan jiwa intelektif akan mengalami dysfunction. Ya. Nah, maka banyak penyakit-penyakit tubuh dalam manusia yang fondasi utamanya berkaitan dengan fungsi jiwa nutritif ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita komparasi, karena nanti di bab akhir kita akan bicara komparasi. Kira-kira jiwa nutritif ini dalam struktur anatomis tubuh manusia ini padanan fungsionalnya itu dengan organ tubuh yang mana, gitu ya. Supaya kita tahu, kita enak memposisikan. Ketika kita bicara jiwa, yang kita lihat itu tubuh fisik kita.
Bukan tubuh abstrak kita. Kalau orang mati jiwa itu keluar dari badan, nggak begitu. Itu kesalahan terbesar dalam sejarah itu. Yang memposisikan kalau orang mati jiwanya keluar, nggak bisa. Saya nggak percaya ya. Kalau ruh yang keluar oke lah. Kalau jiwa kayaknya, nah jiwa itu materi. Tapi nggak ada yang keluar juga, karena kan dia hanya berhenti berfungsi, ya, berhenti berfungsi. Yang nanti ketika sangkakala ditiup, kita kan dibangkitkan. Nah, soal kebangkitan ini kan ada dua versi. Satu ya jiwa, ruh dan jiwa yang non bodies, ya. Jadi ruh dan jiwa yang tanpa tubuh fisik, itu yang dibangkitkan nanti ke padang mahsyar. Baru ada juga pendapat lain, pandangan lain bahwa yang dibangkitkan ya ini tubuh fisik ini dibangkitkan, dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Wallahu alam bisawab, kajian saya bukan di ranah itu ya. Oke. Untuk alasan ini, Aristoteles menegaskan bahwa dalam dirinya sendiri, fakultas nutritif memiliki kekuatan dan prinsip untuk mencapai pertumbuhan dan kemunduran, yaitu jiwa. Ya. Hal ini didukung oleh Nussbaum yang menyatakan bahwa dalam perspektif Aristoteles, fakultas jiwa nutritif adalah prasyarat bagi terbentuk dan termanifestasinya semua kapasitas-kapasitas lain kehidupan organisme. Ya, sepakat saya dengan Nussbaum ini. Ya, sama juga Nussbaum ini kan pemikir kontemporer, ya, pemikir akhir. Nah, pandangan dia ini ya juga sudah dikatakan oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus di abad ke-9 ya. Nah, untuk Nussbaum tadi, Martha Nussbaum, bisa dirujuk ke Nussbaum Essay on Aristotle di Enigma, New York, Oxford University Press tahun 92 ya, bisa dirujuk ke situ. Oke, lanjut. Wilkes tahun 92 mendukung kenyataan ini dengan menyatakan bahwa dalam perspektif Aristoteles, fakultas nutritif dan reproduktif merupakan kapasitas jiwa atau psyche yang dimiliki semua makhluk hidup, serta merupakan kapasitas pertama dan yang paling luas yang dimiliki jiwa. Ini bisa jiwa. Ini footnotes nomor 18 ya. Ini keterangannya Polanski tahun 2007 dalam interpretasinya atas di Enigma menyebutkan bahwa jiwa tumbuhan dan jiwa hewan memiliki fakultas nutritif. Bahwa fungsi-fungsi jiwa yang paling luas dibagi oleh seluruh makhluk hidup adalah fakultas nutritif. Lihat Polanski, Aristoteles di Enigma, Cambridge University tahun 2007. Jadi memang kapasitas jiwa yang dimiliki oleh semua makhluk hidup itu jiwa nutritif. Hewan punya, tumbuhan punya, manusia punya. Nah, kapasitas sensitif yang berkaitan dengan animal soul itu tidak dimiliki secara optimal oleh tumbuhan. Ya, dia lebih manifest kepada hewan dan manusia. Sementara jiwa rasional atau intellective soul itu spesifik unik kepada manusia. Tumbuhan dan hewan tak punya. Ya, memang agak ribet ini ya. Agak ribet. Bagi yang tidak terlalu akrab dengan istilah-istilah ini ya. Namanya juga kesan pertama itu kan selalu menggoda. Selanjutnya terserah Anda gitu ya. Ya Allah. Lanjut ya, yang mana karena kapasitas inilah itu maksudnya kapasitas jiwa nutritif sebagai fakultas jiwa primer ya. Karena kapasitas inilah semua makhluk hidup memiliki kehidupan, dia life. 19 Wilkes, Psyche versus Mind dalam Nussbaum and Rorty, Essay on Aristotle di Enigma, Oxford University Press 92 ya. Pandangan ini didukung oleh Bosch
tahun 2003 atas interpretasinya terhadap The Anima yang menyatakan bahwa bagi Aristoteles tanpa adanya fakultas nutritif maka kekuatan jiwa lainnya tidak akan eksis. Oke, ya. 20. Both the soul and its instrumental body. Reinterpretation of Aristotle philosophy of living nature, ya. Jadi jelas, tanpa fakultas jiwa nutritif ini, fakultas jiwa yang lain itu nggak bisa hidup, nggak bisa eksis. Jadi kerusakan pada bagian tubuh yang namanya jiwa nutritif ini itu impact-nya besar sekali, ya. Impact-nya besar karena bisa menyebabkan kehilangan fungsi memori, fungsi imajinasi, fungsi persepsi, sensasi, bahkan fungsi intelijensi, ya, gitu. Jadi ini penting kita belajar sehingga kita tahu fungsinya, fungsi spesifiknya, sehingga nanti ketika kita bicara terminologi ini dalam biological speaking berkaitan dengan fungsi-fungsi biologis dan anatomis tubuh, kita akan tahu bagian tubuh mana dalam struktur tubuh kita yang secara fungsional memiliki kesamaan yang rapat dengan konsep jiwa nutritif. Oke ya. Tapi nanti di bagian terakhir yang kita bongkar di awal dulu, nanti sudah tidak menarik, ya. Oke. Miller mempertegas dengan menyatakan bahwa dalam The Anima, Aristoteles mengaitkan fakultas nutritif sebagai bagian jiwa irasional yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perubahan tubuh serta berhubungan dengan fungsi reproduksi organisme. Nah, ini nutritive soul ini atau jiwa nutritif itu irrational dimension, komponen jiwa yang irasional, yang fungsinya sangat primer, fundamental dan vital dan menentukan kehidupan. Maka ketika kita bicara dalam bahasa modern bahwa irasional itu buruk, wah itu bertentangan betul. Irasional itu baik. Dimensi jiwa irasional inilah yang mengatur fungsi kehidupan kita itu secara otonom dan secara primer. Gitu. Jadi justru irasional dimension inilah itu fungsi-fungsi kudus tentang kehidupan itu dirawat. Dan irasional itu nggak korup, dia nggak akan pernah korup. Maka yang rusak itu sebenarnya, yang korup itu adalah komponen jiwa rasional manusia. Saya sudah berada pada kesimpulan itu, ya. Jadi yang korup, yang rusak, yang jahat itu sebenarnya bukan jiwa irasional, tapi jiwa rasional, ya. Makanya itu penting kita, sekali lagi penting kita belajar secara mendalam sampai ke akar tradisi, ya, supaya kayak kita belajar ya sampai ke Rasulullah, supaya kita nggak hilang masa kita belajar nggak mau nyampe ke Rasul, harus nyampe lah. Sama seperti ini, ketika kita bicara tradisi tentang jiwa, maka kita harus sampai ke Plato dan Aristoteles. Nah, karena Socrates itu nggak tulis buku. Pendapat-pendapat Socrates itu bisa kita jumpai dalam buku-bukunya Plato dan Aristoteles, dua orang muridnya, ya. Oke, lanjut. Bagi Aristoteles, fakultas nutritif adalah bagian dari jiwa dengan keistimewaan prerogatif khusus berupa fungsi pertumbuhan dan reproduksi makhluk hidup. 22. Kelsey, Mind and Word in Aristotle, The Anima, Cambridge University tahun 2022. Ya. Jadi itu ya, fakultas jiwa nutritif ini basis dari evolusi, survivability. Makhluk itu hanya bisa survive kalau dia makan dan dia kawin. Makan untuk dia hidup, kawin untuk melangsungkan dan meneruskan kehidupan. Dan dua fungsi ini dalam tradisi
dimainkan secara penting oleh Fakultas Jiwa Nutritif ya. Sudah 50 menit ya, 1 jam kita berhenti ya, karena kepala saya juga udah panas ini ya. Kita sambung lagi di sesi berikut ya. Sudah 50 menit, 1 jam lah paling ya, 10-15 menit lagi. Oke. Paragraf berikutnya, bagian jiwa lainnya selain fakultas nutritif dalam tradisi pikiran Aristoteles di anima adalah fakultas sensitif ya. Tadi nutritif sudah kita bahas, sekarang kita pindah ke fakultas sensitif atau animal faculty. Ya. Dalam di anima, Aristoteles memposisikan fakultas sensitif sebagai bagian dari jiwa yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi persepsi organ indrawi, yang salah satu manifestasinya adalah kekuatan imajinasi. Oke ya. Jadi imajinasi itu ada riset terbaru ya. Tumbuhan itu berimajinasi. Ya, ini menarik ini. Ada bukunya itu tapi saya belum baca selesai. Riset terbaru. Jadi yang berimajinasi itu bukan hanya makhluk yang berotak, yang memiliki otak. Tapi makhluk yang tidak memiliki otak, tapi punya sel saraf. Ini pentingnya. Tapi punya sel saraf, punya neuron, itu bisa berimajinasi. Tumbuhan itu bisa berimajinasi. Itu studi terbaru. Karena kenapa bisa berimajinasi? Karena dia memiliki fungsi sensasi. Sensasi itu peka terhadap stimulus. Ada putri malu itu kan kalau kita sentuh hewan daun itu merespon. Jadi daun itu, tumbuhan itu dia merespon seluruh pembicaraan alam, seluruh aktivitas di alam, di luar dirinya itu direspon. Dia bereaksi, dia punya jiwa sensitif. Nah, Aristoteles udah bahas ini. Ternyata sains baru mau masuk ke situ. Ya, ini karena sains mengignorance, sains itu menolak tradisi ini. Akhirnya mulai terbukti sekarang kan. Nah, oke ya. Salah satu dari kekuatan fakultas sensitif itulah kekuatan imajinasi. Jadi imajinasi itu nggak spesifik manusia ya. Hewan berimajinasi. Kalau hewan memang risetnya sudah banyak. Hewan berimajinasi, punya imajinasinya sendiri. Makanya dalam tradisi Islam di beberapa ayat itu, termasuk ayat tentang lebah, itu hewan, lebah itu menerima wahyu. Jadi bukan hanya manusia yang bisa menerima wahyu, hewan bisa menerima wahyu. Dan kami wahyukan kepada lebah. Itu kan, kalau wahyu itu sebagai sebuah penglihatan yang spiritual, imajinatif, nah, maka lebah juga menerima wahyu ya, lewat fungsi-fungsi yang imajinatif, penglihatan. Makanya dikisahkan, saya belum tahu ya, apakah ada orang lain yang bisa melihat malaikat Jibril selain Rasulullah? Itu saya belum. Sudah berapa kali saya diskusi tapi saya belum dapat jawaban. Termasuk dengan teman-teman dari kalangan pesantren dan IAIN. Apakah ada bukti atau ada riwayat yang valid bahwa ada sahabat yang melihat Jibril selain Rasulullah? Gitu kan? Nah, sehingga wahyu itu bisa diturunkan melalui fakultas jiwa yang namanya imajinatif, imajinasi. Lanjut ya, masih berapa? Oke, 1 halaman lagi, kita teruskan aja, kita gas aja ya, 1,5 jam nggak apa-apa ya, kita percepat. Secara tegas, Aristoteles menyebutkan bahwa kapasitas-kapasitas persepsi terletak atau berlokasi pada organ-organ sensori yang independen terhadap fungsi-fungsi pikiran. Nah ini coba, jiwa itu punya letak dalam organ biologis arsitektur.
Makanya itu memposisikan jiwa sebagai dualitas yang beroposisi dengan tubuh itu salah kaprah luar biasa itu gobloknya terlalu itu, karena malas melacak sampai ke akar tradisi ya. Jiwa itu abstrak, jiwa itu imaterial, jiwa itu metafisik, itu gobloknya terlalu, bacaannya kurang lengkap ya. Jiwa itu physical entity ya, karena Plato, Aristoteles itu ini saya sebut dari tadi, ini jiwa dalam yang semuanya manifestasi atau aktualisasi pertama dari tubuh natural. Karena kita bicara tubuh natural berarti ada arsitektur biologisnya, dia punya bangunan fisiknya. Nah ini kan, bahkan Aristoteles menyebutkan bahwa persepsi itu punya lokus biologis pada organ-organ sensorik. Nah makanya saya bilang kemarin, ada badan Merkel, ada badan Meissner. Di bawah struktur kulit kita ini, kalau kita lihat dalam mikroskopik ya, makanya sering-sering lihat mikroskop atau minimal belajar. Ketika kita lihat mikroskop, di bawah struktur kulit itu ada namanya reseptor yang namanya badan Merkel dan badan Meissner. Ini yang menyebabkan kenapa kita bisa merasakan semua sentuhan yang ada di kulit. Kalau dua badan ini kita rusak, kita mati rasa, kita nggak bisa merasakan sentuhan dan tekanan melalui kulit lagi, nggak bisa ya itu. Makanya memang Al-Farabi bilang, untuk bisa menjadi seorang filosof, ilmu wajib yang wajib harus dipelajari adalah natural philosophy as well as natural science. Jadi orang belajar filsafat tanpa belajar biologi, fisika, kimia, kosmologi, itu bagaimana? Ya. Orang belajar filsafat tanpa belajar ilmu natural, itu bagaimana? Tersesat itu. Nggak apa-apa, kita provokasi aja biar belajar lagi, buka lagi, baca buku lagi, rujuk ke tradisi paling awal. Makanya ke beberapa junior saya bilang ya sekolah. Ente kalian sudah hebat menulis, pintar menulis, berargumentasi, tapi kalau sekolah nggak selesai atau sekolah gurunya kagak jelas, bagaimana? Kita ini bukan siapa-siapa ya. Nggak usah berpikir kita ini hebat banget terus saya jadi pemikir yang luar biasa tuh. Udahlah. Nah, makanya karena kita bukan siapa-siapa, maka wajib kita bersandar ke tradisi. Gitu kan. Makanya dalam NU itu hebat. Tradisi NU itu kan wajib bersandar, sanad ulamanya sampai ke Hasyim Asy'ari. Penting. Di Muhammadiyah juga bagus sampai ke Ahmad Dahlan. Penting karena kita bukan siapa-siapa. Jadi kita bersandar kayak kita begini kan. Kita bersandar ke guru-guru kita yang mudah-mudahan sanad guru kita tuh nyampe ke Al-Farabi, ke Ibnu Sina sana gitu loh. Dan juga sampai ke Rasul sana dengan jalur yang berbeda. Nah, ini kalau ada orang berani menulis, berani menasehati, menceramahi kan, aduh. Terus dia sanad gurunya agak nyampe, nggak punya ijazah. Itu bagaimana ya? Ngeri. Menurut saya lah, emang lu siapa ya guys? Ini yang saya baca ini bukan pendapat saya. Yang saya baca ini argumentasinya, teorinya Aristoteles tentang jiwa ya. Dalam bahasa orang-orang barat ya. Nanti karena setelah ini saya akan bacakan itu bunyi-bunyi teori Aristoteles dalam bahasa pemikir Islam. Ini kita masih bicara dalam bahasa pemikir barat.
Nah, tapi nggak ada beda sih, sebagian besar hampir mirip ya, karena kebenaran itu objektif. Makanya saya bilang, saya percaya bahwa ajarannya Aristoteles ini juga ajaran yang bersumber pada wahyu melalui nabi sebelum Muhammad gitu ya. Maka Socrates itu kan dikaitkan dengan ajaran-ajaran sifatnya hilahiyah. Hermes yang nabi apa, Nabi Idris ya kalau nggak salah ya, tapi itu bukan ranah saya, itu selingan aja, intermezzo. Oke. Nah, Schiffman dalam interpretasinya atas Aristoteles di Anima menyebutkan fakultas sensitif dengan menggunakan istilah fakultas common sense, yaitu fakultas jiwa hewan yang fungsi utamanya adalah berkaitan dengan tindakan persepsi dan imajinasi, yang mana fakultas ini digambarkan sebagai sebuah fakultas yang memiliki kedekatan yang sangat intim dengan fungsi-fungsi pikiran, gitu ya. Common sense. Oke, kita lanjut dulu biar nggak tambah pusing ya. Secara eksplisit, tadi 24 catatan kakinya, dalam ulasan interpretasinya atas Aristoteles di Anima, Schiffman menyebutkan bahwa hewan dapat melakukan fungsi-fungsi persepsi dan imajinasi sehingga dapat mengenali dan membedakan stimulus-stimulus sensorik melalui peran fakultas common sense, meskipun tidak sejauh sedetail sebermakna manusia. Misalnya begini, hewan itu bisa mengenali tuannya, ya. Dia bisa mengenali mana orang jahat, mana orang baik, mana orang yang berniat jahat, mana orang yang berniat baik, karena dia punya fakultas ini, fakultas sensasi, persepsi, dan imajinasi. Dia punya insting bawaan untuk mengidentifikasi mana bahaya, mana tidak bahaya dalam konteks potensial bahayanya. Itu hewan. Studi evolusi mengapprove itu juga. Makanya tidak heran kalau ada burung atau ada harimau yang buas itu ternyata bisa mengenali tuannya. Nah, itu kan. Nah, karena hewan belajar, dia punya memori, dia punya imajinasi, dia punya sensasi, persepsi, dia nggak punya akal. Itu aja. Jadi hewan dalam studi evolusi itu punya pikiran, ya. Jadi hati-hati kalau kita masih songong, seolah-olah yang berpikir hanya manusia. Aduh, itu pikiran, ya apa? Itu teori yang sudah nggak punya basis lagi. Bahwa hewan berpikir, dan cara berpikir hewan persis dengan cara berpikir manusia dalam hal-hal dan level tertentu. Oke? Nanti kita buktikan kalau mau, itu ke forum-forum yang lebih luas ya. Kita lanjut karena masih satu halaman ini. Nah, secara eksplisit Aristoteles menyebutkan bahwa setiap hewan memiliki kemampuan persepsi dan gerakan dalam kepentingan mereka untuk bergerak memperoleh nutrisi, cari makan. Knowledge seeking behavior atau seeking behavior itu khas pada hewan yang juga kita punya, manusia punya. Ya, seeking dalam mencari makan, mencari ilmu juga itu ada seeking knowledge, seeking behavior. Oleh salah satu komentator Aristoteles yang bernama Philoponus, disebutkan bahwa menurut perspektif Aristoteles, semua hewan memiliki fakultas common sense, akan tetapi tidak semua hewan memiliki fakultas pikiran, intelek. Yang punya intelek, yang punya akal hanya hewan, manusia. Itu jelas itu ya. Taine tahun 2020 menegaskan dalam interpretasinya atas De Anima bahwa menurut Aristoteles, fakultas sensitif adalah fakultas jiwa yang secara prinsip membedakan antara hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Taine Aristotle on the Nature in the Pneuma and the First Body dalam Bartos dan King dalam bukunya berjudul Head, Pneuma and Soul in Ancient Philosophy and Science, UK Cambridge University Press tahun 2020. Oke. Jadi fakultas sensitif ini membedakan antara hewan dan tumbuhan, ya.
Kalau membedakan antara hewan non manusia dan hewan manusia, itu namanya fakultas intelektif. Oke ya. Jadi nutritif itu fakultas tumbuhan, sensitif fakultas hewan, intelektif fakultas manusia. Manusia punya ketiganya, hewan tidak punya fakultas intelektif, tumbuhan tidak punya fakultas sensitif dan fakultas intelektif. Jelas? Harusnya jelas ya. Harusnya jelas. Nah, dengan adanya fakultas sensitif, hewan memiliki kapasitas yang berkaitan dengan kepekaan terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan, yang dengan itu mereka mampu mendiskriminasi, membedakan dan mempersepsikan segala sesuatu, misalnya ukuran, bentuk, gerak, suhu, lembab, warna, rasa, bau, nada, dan lain sebagainya, yang oleh Aristoteles kapasitas ini dianggap sebagai karakteristik dari hewan. Jadi kalau kita melihat barang busuk dan kita jijik, hewan juga sama. Nah, jadi kalau kita jijik terhadap barang busuk, kenapa hewan kita kasih makanan yang busuk-busuk, itu kan? Nah, itu kan namanya tega, ya enggak? Tega. Ya. Hewan tahu membedakan mana makanan yang segar, mana makanan yang sudah tidak segar. Persis seperti kita membedakan di meja makan kita mana yang masih fresh dan mana yang sudah tidak fresh. Sama. Jadi pikiran itu sama ya. Bahkan justru lebih tua pikiran hewan daripada pikiran kita ya. Lebih tua pikiran hewan. Nah, tinggal 2 paragraf lagi ya. Sambung. Stein tahun 2009 menyatakan bahwa bagi Aristoteles, organ-organ sensorik, common sense, dan fakultas persepsi adalah salah satu kesatuan yang secara keseluruhan dilihat sebagai objek persepsi, yang mana bahwa pada hewan atau dalam kurung non-human animals, fakultas ini dalam kurung sensitive faculty of the soul berhubungan dengan fungsi imajinasi dan memori ya. Hewan punya memori dan punya imajinasinya sendiri yang persis seperti memori dan imajinasi kita. Jadi hati-hati ya, jangan sok-sokan kita merasa lebih mulia dari hewan dalam hal memori, menghafal, dan berimajinasi. Hewan juga melakukan hal yang sama, bahkan mereka lebih dulu dari kita ya. Jadi hati-hatilah. Nah, bagi Aristoteles ini syaratan kaki ada footnotes nomor 28. Bagi Aristoteles, imajinasi merupakan aspek krusial yang menjelaskan perilaku pencarian atau pengejaran, seeking behavior, dan penghindaran atau avoidance pada hewan. Jadi hewan itu ketika dalam lingkungan, dia mendeteksi secara instingnya dia, secara pikirannya dia, itu bahaya dan nggak bahaya, dia melibatkan fungsi imajinasi. Gitu ya. Karena kenapa? Kita punya riwayat dalam Islam bahwa hewan, fungsi imajinasi hewan itu punya sejarah menerima wahyu dalam konteks lebah, gitu ya. Punya sejarah menerima wahyu. Gitulah. Termasuk ikan yang menelan Nabi Yunus, punya fungsi imajinasi dia. Fakultas imajinasi. Maka hati-hati berimajinasi ya. Oke, selanjutnya Yurdin tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa bagi Aristoteles, hewan memiliki persepsi tapi tidak memiliki intelek. Jelas ya. Dan oleh Gallup tahun 1999 disebutkan bahwa menurut Aristoteles, pusat dari keseluruhan fakultas sensitif ini terletak pada hati. Nah, heart dalam bahasa Arabnya kolb. Coba Aristoteles juga bicara kolbu sebagai pusat dari jiwa. Ini doktrin ini sama persis dengan Islam, yang dalam bunyi pemikir-pemikir Islam Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Makanya itu saya percaya bahwa ajaran Aristoteles ini ajaran wahyu juga. Karena Aristoteles bicara ini sebelum ada Muhammad, Al-Quran belum ada. Tapi dia sudah bicara bahwa hati itu organ utama. Nah, ini yang menyatakan bahwa
ajaran Al-Quran itu bukan ajaran baru, tapi hanya menegaskan ajaran-ajaran yang sudah mapan sebelumnya, gitu ya. Nah, hal ini didukung oleh Furley tahun 99 yang menyatakan bahwa dalam perspektif Aristoteles secara tegas menunjuk hati sebagai pusat dari keseluruhan fakultas sensitif. Ya, bisa dilihat Furley, Aristotle, The Philosopher of Nature. Furley, Routledge History of Philosophy from Aristotle to Augustine, New York, Routledge tahun 99. Jadi Aristotle itu the philosopher of nature. Jadi teman-teman kalau menjadi filosof, belajar filsafat, sebelum belajar filsafat, belajar dulu dunia natural atau natural science atau natural filosofi. Kalau enggak, ya enggak enak. Selain apa yang sudah dijelaskan di sini, bagi Aristotle, fakultas sensitif juga berhubungan dengan fungsi desideratif yang meliputi appetitive, spirit, wish, pleasure, and pain. Nah, oleh era modern ini disebut sebagai emotion, ya, emosi. Karena dalam terminologi klasik kata emosi itu kagak ada. Ya. Oke, paragraf terakhir dalam bab pertama tentang peripatetik. Karena pertemuan selanjutnya kita akan bahas peripatetik dalam bunyi-bunyi pemikiran Islam. Ini kan kita sedang bahas peripatetik Aristoteles dalam bunyi-bunyi para ilmuwan non-Islam, ya. Bagian jiwa selanjutnya adalah fakultas intelektif atau rasional. Oke ya. Oleh Aristoteles, fakultas ini dikaitkan dengan keistimewaan manusia yang diposisikan sebagai hewan rasional atau hewan yang berakal, meskipun secara tegas Aristoteles menyebabkan bahwa bagian jiwa ini bersifat potensial dan tidak aktual. Nah, artinya apa? Untuk berakal dan rasional itu sifatnya potensi, perlu diasah, ya, supaya dia bisa muncul sebagai kekuatan intelektual yang aplikatif dan applicable. Oke? Searle 2006 dalam ulasan interpretasinya atas The Anima mengatakan bahwa menurut keyakinan Aristoteles, jiwa manusia secara keseluruhan bukanlah bagian yang saling terpisah, sehingga jiwa rasional bisa diposisikan sebagai sesuatu yang bisa dilepaskan dari jiwa perseptual. Akan tetapi secara esensial, jiwa rasional merupakan satu kesatuan entitas yang utuh dengan fungsi utama untuk menyediakan kesatuan fungsional tubuh. Searle Aristotle The Anima Kingdom, UK Oxford 2016. Menurut Searle 2016 dalam The Anima, Aristotle memposisikan active reason atau active intellect sebagai jiwa yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari jiwa manusia. 33. Nah, ini kenapa Al-Farabi memposisikan active reason atau active intellect sebagai malaikat Jibril. Nah, karena active intellect, active reason itu, akal aktif itu, baik dalam bunyi tradisi Islam maupun bunyi tradisi Aristoteles, dua-duanya bukan merupakan bagian jiwa manusia. Nah, ini luar biasa Aristoteles ini. Ini seperti dia baca Quran terus dia bikin teori-teori yang padahal Aristoteles ini hidup sebelum era Muhammad, kerasulan Muhammad, ya. Nah, terakhir, fungsi fundamental dari fakultas intelektif ini adalah berhubungan kapasitas untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam kaitannya dengan tindakan seseorang. Itulah fungsi akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oke, selesai bab 1 bagian pertama untuk malam ini. Kita akan sambung malam Jumat lagi bab 1 bagian-bagian selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Dr. Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.